Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang materi yang berjudul asuhan keperawatan pada anak dengan HIV atau AIDS. Mata kuliah keperawatan anak yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Nurse Tera Sinta SCAP MCAP. Baiklah, sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Elsa Wahyuni sebagai moderator. Yang kedua adalah Rosa Tribuana sebagai pemateri. Yang ketiga, Yoga Angga Saputra sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Rosa. Kepada Saudari Rosa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Tribuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi HIV/AIDS. Sindrom imun definisiasi didapat dari acquired immune deficiency syndrome atau yang sering disebut dengan AIDS. Didefinisikan sebagai bentuk paling berat dalam rangkaian penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus HIV atau human immune deficiency virus. AIDS merupakan sekumpulan gejala yang menunjukkan kelemahan atau kerusakan daya tahan tubuh yang diakibatkan oleh beberapa faktor luar, mulai dari kelainan ringan hingga keadaan imun supresi dan berkaitan dengan berbagai infeksi yang dapat membawa kematian. Selanjutnya, etiologi HIV/AIDS pada anak. AIDS atau acquired immune deficiency syndrome merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau human immune deficiency virus. HIV disebabkan oleh sekelompok virus yang dikenal sebagai retrovirus. Virus ini membawa materi genetik mereka dalam bentuk asam ribonukleat RNA dan bukan asam deoksiribonukleat atau DNA. Infeksi HIV terjadi ketika virus memasuki sel CD4 T berjamu dan menyebabkan sel ini mereplikasi RNA virus dan protein virus yang pada akhirnya menyerang sel CD4 lain. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis HIV/AIDS pada anak. Berat badan, lahir rendah, gagal tumbuh, limfadenopati umum, hepatosplenomegali, sinusitis, infeksi saluran pernapasan atas berulang, parotitis, diare kronik atau kambuhan, infeksi bakteri atau virus kambuhan, infeksi virus Epstein-Barr persisten, sariawan orofaring, trombosipenia, infeksi bakteri seperti meningitis, pneumonia, interstisial kronik. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi AIDS pada anak, yaitu pada neonatal HIV pada masuk ke dalam tubuh melalui penularan transplasental atau perinatal. Setelah virus HIV masuk ke dalam target, terutama sel limfosit T yang mempunyai reseptor untuk virus HIV yang disebut CD4. Ia melepas bungkusnya kemudian mengeluarkan enzim eratase yang dibawanya untuk mengubah bentuk RNA-nya menjadi DNA, dapat bergabung menyatukan diri dengan DNA sel target atau sel limfosit T helper CD4 dan sel-sel imunologik lain. Selanjutnya ada penegakan diagnosa AIDS pada anak. WHO telah menetapkan kriteria diagnosa AIDS pada anak sebagai berikut. Seorang anak kurang lebih 12 tahun dianggap menderita AIDS bila yang pertama lebih dari 18 bulan menunjukkan tes HIV positif dan sekurang-kurangnya didapatkan 2 gejala mayor dengan 2 gejala minor. Gejala-gejala ini bukan disebabkan oleh keadaan lain yang tidak berkaitan dengan infeksi HIV. Yang kedua, kurang dari 18 bulan ditemukan 2 gejala mayor dan 2 gejala minor dengan ibu HIV positif. Gejala-gejala ini bukan disebabkan oleh keadaan lain yang tidak berkaitan dengan infeksi HIV.
Di sini ada pemeriksa penunjang. Yang pertama ELISA, enzim linked immune sorbent AC. Yang kedua ada Western blot. Yang ketiga ada PCR. Dan di sini ada pelaksanaan HIV pada anak. Untuk mencegah pneumonia pneumokistik kepada bayi berumur lebih dari 1 bulan yang ibunya terinfeksi HIV dan anak jelas mengalami gangguan sistem kekebalan, diberikan antibiotik. Biasanya diberikan trimethoprim sulfametocazole atau biasa diberikan pentamidin atau dapsone. Terus yang terakhir ada pencegahan HIV AIDS pada anak. Beberapa strategi PMTCT telah dikembangkan untuk menegakkan indeks transmisi, antara lain penggunaan kondom, screening kedua pasangan, dan tata laksana infeksi menular seksual. Selain strategi tersebut, PrEP oral menggunakan ARF merupakan salah satu strategi yang ditetapkan oleh WHO. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Pada Saudara Yoga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Angga Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Elsa. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian, di mana pada pengkajian ini yang pertama yang kita kaji yaitu data subjektif, di mana data subjektif ini meliputi yang pertama demam dan diare yang berkepanjangan, pengetahuan pasien atau keluarga tentang AIDS, data nutrisi, intake makanan, adanya penurunan berat badan, kemudian keluhan pada sistem respirasi, baik itu takipneu, batuk, dyspneu, dan hipoksia. Selanjutnya yaitu ketidaknyamanan, di mana ketidaknyamanan ini dikaji yaitu PQRST-nya. Baik, pada poin pengkajian yang selanjutnya yaitu riwayat penyakit sekarang. Pada riwayat penyakit sekarang ini yang kita kaji yang pertama yaitu berat badan dan tinggi badan yang tidak naik, diare yang lebih dari 1 bulan, demam yang berkepanjangan, yaitu lebih dari 1 bulan, kemudian mulut dan paring dijumpai bercak-bercak putih. Yang selanjutnya yaitu limfodenopati yang menyeluruh, infeksi berulang atau UMP faringitis, kemudian batuk yang menetap lebih dari 1 bulan, kemudian dermatitis yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu pada poin pengkajian yang kita kaji yaitu riwayat penyakit dalam keluarga, di mana pada poin pengkajian riwayat penyakit dalam keluarga ini meliputi orang tua yang terinfeksi HIV, kemudian penyalahgunaan zat. Selanjutnya yaitu pengkajian pada sistem perkemihan, aurinia dan proteinuria. Selanjutnya yaitu sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini pembesaran kelenjar protis, limfadenopati, pembesaran kelenjar yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu pengkajian pada sistem neuromuskuler. Pada sistem neuromuskuler yang pertama yaitu sakit kepala, penurunan kesadaran, sukar konsentrasi, kejang-kejang encephalopati, gangguan psikomotor, meningitis, keterlambatan perkembangan, dan nyeri otot. Selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal. Pada sistem muskuloskeletal ini terjadi nyeri otot, nyeri persendian, letih, dan ataksia. Selanjutnya pengkajian pada psikososial, di mana orang tua merasa bersalah, merasa malu, dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya yaitu kita ke poin diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan yang muncul pada asuhan keperawatan anak dengan HIV/AIDS ini yang pertama yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan yang berhubungan dengan bahan kimia iritatif yang ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang kedua yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan atau pengobatan kemoterapi yang ditandai dengan mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh. Selanjutnya yaitu defisit pengetahuan yang berhubungan dengan kurang terpapar informasi yang ditandai dengan menanyakan masalah yang dihadapi, ansietas berhubungan dengan krisis maturasional yang ditandai dengan merasa khawatir
dengan kondisi yang dihadapi. Yang kelima yaitu risiko infeksi yang ditandai dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder atau imunosupresi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu riwayat kehamilan dan persalinan. Pada pengkajian riwayat kehamilan dan persalinan ini, yang pertama yaitu ibu selama kehamilan terinfeksi HIV 50% dapat menularkan kepada anaknya, dan penularan dapat terjadi pada minggu ke-9 sampai 20. Selanjutnya yaitu penularan pada proses persalinan apabila terjadi kontak darah ibu dan bayi. Selanjutnya itu penularan setelah lahir, di mana dapat terjadi melalui ASI. Selanjutnya kita akan mengkaji riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Dapat terjadi kegagalan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengkaji riwayat imunisasi, di mana imunisasi yang pertama yaitu BCG tidak boleh diberikan karena pertimbangan bahwa kuman hidup. Polio diberikan dalam bentuk inactivated felivancin atau virus yang mati. Baik, selanjutnya yaitu pengkajian pada pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu keadaan umum. Keadaan umum ini dapat terjadi penurunan kesadaran hingga koma. Kemudian pengukuran tanda-tanda vital. Selanjutnya yaitu pengkajian pada sistem penginderaan, di mana pada mata Cotton-Wall-Spot, cytomegalovirus retinus, toxoplasma choroiditis, vaskulitis pada retina, infeksi tepi kelopak mata, dan sekret bergerak lesi retina. Selanjutnya yaitu pada mulut, oral trus akibat jamur, stomatitis gangrenase, dan sarkoma kopasi. Kemudian pada telinga, OMV, kehilangan pendengaran. Pada sistem respirasi, batuk lama dengan atau tanpa sputum, sesak napas, takip new hipoksia, nyeri dada, napas pendek, waktu istirahat, dan gagal napas. Selanjutnya pengkajian pada sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan yang dikaji yaitu BB menurun, anoreksia, nyeri menelan, kesulitan menelan, bercak putih, kekuning-kuningan pada mukosa oral, faringitis, kandidiasis esofagus, kandidiasis mulut, selaput lendir kering, pembesaran hati, mual, muntah, kolitis akibat diare kronik, dan pembesaran limpa. Selanjutnya pengkajian pada sistem kardiovaskuler, di mana nadi cepat, tekanan darah meningkat, dan CHF. Kemudian pengkajian pada sistem integumen. Pada sistem integumen ini yang dikaji yaitu varicella, herpes zoster, dan scabies. Selanjutnya pengkajian pada sistem perkemihan, aurinia dan proteinuria. Selanjutnya yaitu sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini pembesaran kelenjar protis, limfadenopati, pembesaran kelenjar yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu pengkajian pada sistem neuromuskuler. Pada sistem neuromuskuler, yang pertama yaitu sakit kepala, penurunan kesadaran, sukar konsentrasi, kejang-kejang anencefalopati, gangguan psikomotor, meningitis, keterlambatan perkembangan, dan nyeri otot. Selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal. Pada sistem muskuloskeletal ini terjadi nyeri otot, nyeri persendian, letih, dan ataksia. Selanjutnya pengkajian pada psikososial, di mana orang tua merasa bersalah, merasa malu, dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya yaitu kita ke poin diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan yang muncul pada asuhan keperawatan anak dengan HIV/AIDS ini, yang pertama yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan yang berhubungan dengan bahan kimia iritatif yang ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang kedua yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan atau pengobatan kemoterapi
yang ditandai dengan mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh. Selanjutnya yaitu defisit pengetahuan yang berhubungan dengan kurang terpapar informasi yang ditandai dengan menanyakan masalah yang dihadapi. Kemudian ansietas berhubungan dengan krisis maturasional yang ditandai dengan merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi. Yang kelima yaitu risiko infeksi yang ditandai dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder atau imunosupresi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Yoga, yaitu tentang konsep asuhan keperawatan intervensi. Yang pertama ada gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan bahan kimia iriatif dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang kedua, gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan atau pengobatan kemoterapi dengan mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh. Yang ketiga, ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dan dengan menanyakan masalah yang dihadapi. Yang keempat ada ansietas berhubungan dengan krisis maturasional dengan merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi. Yang kelima ada resiko infeksi dengan ketidakkekuatan pertahanan tubuh sekunder. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rosa. Pada Saudari Rosa saya persilakan. Selanjutnya yaitu implementasi keperawatan. Implementasi atau pelaksanaan keperawatan adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai yang telah perawat tetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan juga meliputi pengumpulan data berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data baru. Selanjutnya yaitu evaluasi keperawatan. 1. Klien dapat menjelaskan proses penyakit serta apa yang diharapkan dari pengobatan. Kedua, klien dapat mengungkapkan ketakutan dan kecemasannya. 3. Klien dapat menggunakan sumber dukungan yang ada. 4. Klien dapat menggunakan aktivitas sehari-hari secara efektif. 5. Klien dapat mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan serta mampu mengimplementasikan. 6. Klien mengungkapkan penerimaan dirinya. 7. Klien dapat mengikuti anjuran dan mempertahankan status nutrisi dan berat badan. 8. Infeksi dapat dideteksi secara dini dan ditangani secara efektif. 9. Ketidaknyamanan dan dapat diminimalisasi dan diatasi dengan cepat. 10. Melaporkan peningkatan pemahaman tentang penyakit serta berpartisipasi sebanyak mungkin dalam kegiatan perawatan mandiri. Itulah hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau materi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.